Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu. Kelompok satu akan menjelaskan tentang konsep dasar penilaian. Kelompok satu terdiri dari 4 anggota. Yang pertama, saya sendiri, Eliska Wikelmina Dayo. Yang kedua, Muhammad Zulkifli Ansari. Yang ketiga, Nahdiyati. Dan yang keempat, Yulianti. Apa aja sih yang dibahas oleh kelompok satu? Oke, untuk konsep dasar penilaian, yang pertama adalah pengertian evaluasi, penilaian, pengukuran, dan tes. Yang kedua, hubungan evaluasi, penilaian, pengukuran, dan tes. Yang ketiga, perbedaan antara evaluasi dan penilaian. Yang keempat, dasar penilaian. Yang kelima, tujuan, prinsip, dan fungsi penilaian. Yang terakhir yaitu ruang lingkup penilaian. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi dan penilaian. Yang pertama, evaluasi. Evaluasi adalah sebuah proses yang sistematis dan komprehensif. Pada evaluasi terdapat pengukuran, penilaian, dan analisis serta interpretasi data sebagai penentuan atau capaian tujuan pembelajaran yang dilakukan pada peserta didik. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui tingkat dari keberhasilan sebuah program pendidikan, pengajaran, ataupun pelatihan yang dilaksanakan. Evaluasi dapat dikatakan sebuah proses yang sistematis dan bersifat komprehensif, yang mana pada proses evaluasi dimulai dengan pengukuran dan dilanjutkan dengan sebuah penilaian yang bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan sesuatu. Yang kedua, penilaian. Penilaian adalah sebuah upaya yang sistematik dan sistemik yang dilakukan dengan pengumpulan data atau informasi yang valid dan reliable. Yang selanjutnya, data tersebut diolah untuk melakukan pertimbangan, melakukan kebijakan suatu program pendidikan. Penilaian adalah pemberian nilai dan pengambilan keputusan akhir yang dilakukan dengan sistematik dan sistemik. Selanjutnya adalah pengukuran dan tes. Pengukuran adalah kegiatan untuk mengukur sesuatu. Pengukuran juga dapat dikatakan proses pengumpulan data melalui pengamatan untuk membandingkan antara alat ukur dengan objek yang diukur. Pengukuran pada hakikatnya adalah membandingkan sesuatu dengan ukuran tertentu, dengan pemberian angka ataupun deskripsi numerik kepada individu. Maka dengan itu dapat dikatakan bahwa pengukuran adalah proses pengumpulan data dengan pengamatan empiris untuk membandingkan sesuatu dengan alat pengukur, yang mana hasilnya adalah bersifat kuantitatif atau skor. Tes adalah pemberian suatu tugas atau rangkaian tugas dalam bentuk soal ataupun sebuah perintah yang harus dikerjakan oleh peserta didik, yang mana hasil dari tes tersebut digunakan untuk menarik kesimpulan. Kesimpulan dari tes adalah pemberian tugas yang merupakan sebuah pertanyaan yang harus dijawab guna untuk menarik kesimpulan dan membuat sebuah ukuran nilai angka dari seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan evaluasi, penilaian, dan pengukuran juga tes. Yang pertama, pengukuran dan penilaian merupakan dua buah proses yang berkesinambungan. Tes dan pengukuran dilaksanakan terlebih dahulu untuk menghasilkan skor. Hasil dari pengukuran tersebut yang membuat penilaian bisa terlaksana. Yang ketiga, antara penilaian dan evaluasi memiliki persamaan, yaitu keduanya punya arti menilai dan menentukan nilai sesuatu dan alat untuk mendapatkan data yang sama. Evaluasi dan penilaian lebih bersifat kualitatif. Keduanya merupakan sebuah proses untuk membuat keputusan tentang nilai suatu objek. Evaluasi dan penilaian bersifat komprehensif yang meliputi pengukuran, sedangkan tes merupakan salah satu alat dalam sebuah pengukuran. Maka dapat disimpulkan bahwa tes, pengukuran, penilaian, dan evaluasi adalah sesuatu yang berkesinambungan, karena dalam sebuah penilaian kita terlebih dahulu melakukan tes dan pengukuran, serta dalam evaluasi juga harus ada proses untuk mendapatkan sebuah penentuan pencapaian sebuah pembelajaran. Proses-proses tersebut adalah proses dari tes hingga penilaian. Selanjutnya ada perbedaan evaluasi dan penilaian. Penilaian dan evaluasi dapat dilihat perbedaannya. Yang pertama yaitu ruang lingkup penilaian lebih sempit dan hanya sebatas pada salah satu komponen atau aspek saja. Biasanya pelaksanaan penilaian dilakukan dalam sebuah konteks yang internal.
Yang kedua yaitu evaluasi. Ruang lingkup dari evaluasi lebih luas, yaitu pada pelaksanaannya mencakup pada semua komponen dalam suatu sistem dan dilakukan tidak hanya pada internal saja tetapi pada eksternal juga. Dasar penilaian. Landasan-landasan penilaian antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 57 menyatakan bahwa evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidik kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam sebuah proses evaluasi. Ada peran penilaian di dalamnya. PP nomor 32 tahun 2013 menyatakan tentang standar penilaian. Menyatakan bahwa penilaian hasil pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menggunakan berbagai teknik penilaian sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai. Penilaian dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Kemendikbud nomor 54 tahun 2013 tentang standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah menyatakan bahwa standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga pendidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan dan standar pembiayaan. Permendikbud nomor 81A tahun 2013. Lampiran 4. Saya di sini akan menjelaskan tentang tujuan dan fungsi. Tujuannya, penilaian hasil belajar oleh pendidik memiliki tujuan untuk memantau dan mengevaluasi proses, kemajuan belajar dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan untuk menilai capaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. Penilaian hasil belajar oleh perintah bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu. Fungsinya untuk mengetahui kemajuan dan perkembangan serta keberhasilan siswa dalam melakukan kegiatan belajar dan jangka waktu tertentu. Mengetahui tingkat keberhasilan dari program pengajar. Keempat, sebagai keperluan untuk bimbingan, konseling. Selanjutnya, untuk pengembangan dan perbaikan kurikulum sekolah. Baiklah, di sini saya Yulianti. Saya ingin melanjutkan penjelasan tentang prinsip penilaian. Prinsip penilaian hasil belajar antara lain yang pertama, sahih, yaitu berarti penilaian yang didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Lalu yang kedua, objektif, yaitu penilaian didasarkan pada sebuah prosedur dan kriteria yang jelas dan tidak dipengaruhi subjektivitas dalam penilaian. Lalu yang ketiga, adil, yang berarti tidak menguntungkan ataupun merugikan peserta didik, baik peserta didik berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku budaya, adat istiadat, status sosial, ekonomi, dan gender. Lalu yang keempat, terpadu, penilaian yang berarti salah satu komponen yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Lalu terbuka, yang berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Lalu menyeluruh dan berkesinambungan. Berarti penilaian mencakup semua aspek kompetisi yang menggunakan berbagai teknik untuk penilaian yang sesuai, yang digunakan untuk memantau dan menilai perkembangan kemampuan peserta didik. Lalu sistematis, yang berarti penilaian dilakukan dengan terencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah yang baku. Lalu yang terakhir, beracuan kriteria. Penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetisi yang ditetapkan. Selanjutnya, ruang lingkup. Penilaian pendidikan dasar sampai dengan menengah terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik,
penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah meliputi aspek sikap, yaitu penilaian yang dilakukan oleh pendidik untuk memperoleh informasi yang bersifat deskriptif mengenai perilaku dari peserta didik. Lalu pengetahuan, yaitu penilaian yang dilakukan untuk mengukur penguasaan dan pemahaman materi atau pengetahuan dari peserta didik. Lalu yang terakhir, keterampilan, yaitu penilaian yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam penerapan pengetahuan pada saat melakukan tugas tertentu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.